Siapa ingin seperti itu angkat tangan? Enak sekali cuma angkat tangan. Tidak cukup, harus angkat kaki, korban. Angkat kaki untuk apa? Angkat kaki untuk injak nafsu kita. Injak nafsu kita biar dia kurus. Sekarang nafsu kita tuh dikasih makan terus. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mentaati perintah Allah cara Rasulullah. Karena di dalam mengikuti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harta dan dekat dengan hartawan, tanpa jabatan dan tanpa dekat dengan para pejabat, tanpa perusahaan dan tidak dekat dengan para pengusaha-pengusaha besar, milioner, tanpa sawah dan ladang dan tanpa tuan-tuan tanah, tanpa dagangan dan tanpa dekat dengan pedagang-pedagang besar. Satu-satu hukum Allah kita kerjakan cara Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kuku, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak lihat benda tapi lihat hukum, dan dalam menjalankan hukum lihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya. Maka orang yang seperti ini dia berjaya dunia dan akhirat, dia mulia dunia dan akhirat, dia tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Doa-doanya didengar oleh Allah. Allah Ta'ala tundukkan alam kepada dia. Dunia jatuh hina di bawah kakinya, hatinya dipenuhi dengan kekayaan. Dunia menawarkan dirinya, tetap dia jual mahal sama dunia. Orang-orang yang hatinya tidak terkesan dengan dunia seperti inilah yang Allah Ta'ala turunkan tajalliyat rahmatnya dan dibagi-bagi kepada hamba-hamba Allah. Karena orang seperti inilah hujan tidak menyebabkan banjir. Karena ada orang yang ruhnya bersih seperti inilah, maka bumi tidak akan jadi gempa, angin tidak akan jadi badai. Betapa butuhnya dunia ini dengan wujudnya orang-orang seperti itu. Kerja Nabi-Nabi dan Rasul melahirkan orang-orang yang punya sifat seperti itu. Nah, kita dikenalkan oleh dengan kerja ini sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan nebeng-nebeng, jangan ambil keberkahan doang, tapi kita ikut kerja dakwah untuk merubah kehidupan kita, merubah keyakinan kita, merubah cara hidup kita, merubah semangat hidup kita. Ukurannya sholat. Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihat sejauh mana kita memperhatikan sholat. Itu hadirin, ukuran sholat kita ini ada 8 yang perlu kita usahakan. 3 atau 4 usaha sebelum sholat, 1 usaha di dalam sholat, dan 3 usaha sesudah sholat. Ini yang dinamakan kerja agama. Kau ada duit kah, tidak ada duit kah, kau punya kerja kah, tidak ada kerja kah, pokoknya 8 ini kau harus buat. Kalau kita tidak buat 8 perkara ini, sholat kita hancur. Kalau sholat kita hancur, hisab berat nanti di akhirat. Karena sholat kita rusak, kehidupan kita akan rusak. Mau disampaikan apa tidak? Pertama, sebelum sholat kita cari iman, usaha atas iman dan yakin. Tadi kita sudah katakan, ini yang kita dengar, ini yang kita dakwakan. Jangan dengarkan yang lain. Ya toh? Televisi, radio, YouTube, itu sedaya upaya dikurangi, betul. Semua itu menjelaskan kepada kita kebendaan. Kita baca nilai-nilai benda. Sedangkan kejayaan bukan di dalam kebendaan, kejayaan di dalam awamir. Ini yang kita dengarkan, kebesaran amrullah, keagungan amrullah. Itu Allah, Pak. Tatkala mau menurunkan satu hukum, itu penduduk langit itu bergetar, Pak, langit, Pak. Malaikat semua ribut. Madza yaqul rabbuna? Apa ini yang akan dikatakan oleh Tuhan kita? Bukan main-main, Pak. Dan tatkala turun kepada Rasulullah,
Keringat Pak. Dan Aisyah kalau Nabi sedang tidur di pangkuannya, Aisyah bilang, putus beta paha ini. Berat, saking beratnya Pak. Dan keledai yang ditumpangi oleh Nabi jerosos apa? Sampean mau ngopo ya jerosos? Terperosok ke dalam pasir. Saking beratnya itu Pak. Ini yang kita dengarkan, ini yang kita dakwahkan, yang kita bicarakan. Jangan dengarkan yang lain, jangan bicarakan yang lain. Kemudian jam 1 malam, jam 2, kita bangun di tengah malam itu, menyendiri Pak. Zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sudah kita dengar dan yang kita dakwakan, hadirkan di depan mata kita. Zikir lisan la ilaha illallah. Setelah kita dakwahkan la ilaha illallah, dengarkan la ilaha illallah, sambil kita kontrol ruh kita. Ada nggak suara keluar dari ruh kita? Allah, Allah, betul. Allah yang kasih duit, bukan pekerjaan. Allah yang kasih kapling, bukan duit. Betul, Allah yang sembuhkan, bukan obat. Ribuan kali kita ucapkan la ilaha illallah, satu kali ruh kita bilang betul, berarti hakikat iman sudah masuk dalam hati. Kalau ruh kita sudah bilang Allah, 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 maka lisan pun tertutup. Lisan pun mendengar apa yang disuarakan dalam ruh kita. Kemudian setelah itu ruh berhenti, lisan berbicara lagi zikir. Begitu, sehingga akhirnya lisan dan ruh ada connecting. Tatkala lisan dan ruh sama-sama berzikir, maka seluruh anggota tubuh kita, bulu-bulu kita pun berzikir. Namanya zikir metik. Berdiri, duduk, berbaring, seluruh anggota tubuh kita Allah, 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 Allah. Kalau begitu, pohon-pohon, rumput-rumput pun berzikir bersama-sama. Kosongkan waktu menyendiri. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, izinkan aku menyendiri dengan Tuhanku. Tatajafa junubuhum anil madaji. Punggung jauh dari tempat tidur. Ini yang kita dengar, ini yang kita dakwakan, ini yang kita renungkan, ini yang kita fikirkan kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian doa nangis-nangis. Doa nangis-nangis supaya Allah kasih kita hakikat iman, keselamatan iman, akhir hayat dalam iman. Iman yang menjauhkan kita dari dosa. Iman kalau ada pendaftaran 4 bulan KPB, angkat tangan walaupun duit tidak ada di kantong. Ini sekarang orang Nabila itu kalau ada duit angkat tangan, tidak ada duit tidak berani angkat tangan. Tidak angkat tangan karena ada masalah, tidak ada masalah angkat tangan. Berarti Tuhannya masalah. Lihat perintah, jangan lihat duit, jangan lihat keadaan. Bersedia? Usaha atas iman. Yang kedua, cari ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu yang wajib kita pelajari hadirin adalah ilmu hal. Ishal me mererok mutse kya cahte. Saat ini apa yang Allah kehendaki dari saya, itu ilmu wajib kita pelajari. Nggak perlu masuk pesantren. Yang sudah di pesantren pun wajib cari ilmu ini. Pada saat ini apa yang Allah inginkan dalam diri saya, dan itu nggak perlu duit. Hadirin bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita duduk dalam taklim fadail, supaya kita ada gairah kepada awamir, semangat kita menyempurnakan awamir, sehingga senang kalau taat perintah Allah, sedih kalau kehilangan hukum Allah. Sekarang kaifiat hati kita tidak begitu. Gimana Pak? Kehilangan 100.000 atau 1 juta dengan kehilangan siwak, biasanya yang sedih yang mana?
Kita rubah ilmu itu. Jangan ilmu kebendaan, ilmu awamir. Maka istimai maupun infirodi kita baca kitab Fadilah Amal. Bersedia insyaallah. Kemudian bagaimana cara menyempurnakan hukum ini? Tanya ustaz-ustaz kita. Sebelum nikah tanya sama ustaz kita. Sebelum bisnis tanya sama ustaz. Akan meninggal orang tua kita tanya ilmu waris sama ustaz. Sehingga adat kita jadi syariat, tabiat kita jadi ibadat. Tidak ada nafsu kita masukkan di dalamnya. Tidak ada adat kita ikuti di dalam kehidupan kita. Semuanya syariat. Dan dengan keyakinan dalam menyempurnakan syariat ini, Allah ridho dengan saya, Allah selesaikan masalah saya. Jadi Allah selesaikan masalah kita berdasarkan sejauh mana kita menyempurnakan awamir. Dan awamir ada yang per detik, ada awamir per menit, ada awamir per jam, ada awamir per hari. Setiap hari ada awamir. Berubah hari, awamir berubah. Ada awamir per minggu. Salat Jumat ini awamir yang berhubungan dengan per pekan. Ada awamir per tahun. Semua kita pelajari. Ada awamir waktu kita mukim, ada awamir waktu kita musafir. Ada awamir waktu jomblo. Ada awamir waktu kita mau kawin. Ada awamir kalau kita mau kawin dua. Jangan terkesan dengan duanya, tapi amrullah di dalam dua itu kok tidak pelajari. Di kapal ada cerita sama saya. Maulana sepuh istri marah terus sama saya. Kenapa dia marah? Bongkar punya bongkar, ternyata dia bilang saya kawin dua. Kenapa dia marah? Kawin dua boleh toh? Iya, tapi kawin siri. Saya tidak kasih tahu dia. Kau bukan laki-laki kalau kau tidak kasih tahu dia. Sekarang ketahuan belangmu. Iya malah tapi saya sudah ceraikan dia. Kawin tidak lihat amr, cerai pun tidak melihat amrullah. Nafsu semuanya. Kawin dengan nafsu, ceraikan dengan nafsu. Nggak ada musyawarah sama ulama. Ini bahaya. Bersedia hubungkan diri kita dengan ulama insyaallah. Kemudian iman, ilmu, zikir. Sebaik-baik zikir baca Quran. 1 juz setiap hari. Jangan sampai hari lewat tanpa 1 juz. Yang belum sanggup ya bolehlah separuh juz. Belum sanggup minimal 10 ayat tiap hari. Tapi ayatnya diperbaiki bacaannya. Karena qalbun artinya hati, tapi kalau pakai kalbun artinya anjing. Berubah mananya. Jadi harus kita betulkan bacaan Quran kita. Bersedia insyaallah. Itu nggak akan betul sampai hari kiamat kalau kita tidak duduk depan qorisab hafiz Quran untuk memperbaiki makharijul huruf kita. Jangan malu kita memperbaiki bacaan Quran kita. Kemudian zikir pagi petang kita jalankan dengan kaifiat hati. Allah melihat saya, Allah mendengar zikir saya, Allah beserta dengan saya. Kemudian doa-doa masnunah. Karkun itu hebat, istiqomah dia. Dulu 3 hari keluar, sekarang sudah 30 tahun, 20 tahun dalam tablik. Hafiz dia. Doa makan, doa tidur, doa masuk WC, doa masuk masjid. Pas, selesai. Pakai baju tidak hafal, masuk rumah tidak tahu. Mau pergi ke masjid tidak pernah baca doa. Hanya doa masuk masjid dia baca doa, tapi dari rumah ke masjid tidak pernah dia baca doa. Jadi karpun lama ini dia menyempitkan doa masnunah. Beli buku karangan ulama-ulama doa-doa masnunah. Hafalkan. Pelajari 24 jam doa-doa masnunah tadi. Ini penyelesaian masalah akhir zaman kata Bayi Wahab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baca Yasin setiap hari, Allah tunaikan hajat kita. Waqiah tiap malam, Allah hilangkan kefakiran di rumah kita. Baca Tabarakalladzi, Allah selamatkan kita dari azab kubur. Baca surat Kahfi tiap hari Jumat, Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Bersedia insyaallah. 3 usaha ini, yang keempat itulah iman juga. Jadi kalau orang bilang 3, berarti iman itu dengan ikhlas jadi 1. Kalau dibilang 4, berarti usaha yang keempat adalah ikhlas. Kontrol dalam kita berdakwah, taklim dan zikir. Saya buat dakwah, saya buat taklim dan saya zikir baca Quran untuk siapa?
Selalu kontrol niat kita. 4 usaha ini kita bawa dalam sholat semuanya. Antara azan dan qomat kita muraqabah. 4 usaha sebelum sholat tadi kita hadirkan semua. Nanti takbir, makna takbir ini apa kata ulama? Waktu kita angkat tangan begini, kata ulama, apa hikmah kita ikat tangan seperti ini? Dan masailnya, dibuka tangan seperti ini, bukan dimiringkan begini. Mata kita di tempat sujud, bukan kemana-mana. Telinga kita mendengarkan bacaan imam atau bacaan kita. Jangan bacaan imam tara dengar, atau pembacaan tara dengar, bacaan istri di kamar mandi kita dengar. Dan akal kita menerjemahkan bacaan-bacaan imam tadi. Dan waktu kita baca Al-Fatihah, kita lihat tabir dibuka antara kita dengan Allah. Tapi jangan letakkan Allah di depan mata kita seperti kita meletakkan sesuatu benda. Allah bebas dari semua itu. Jangan zatnya kita pikirkan, tapi sifat-sifatnya. Allah melihat saya, Allah mendengar bacaan saya. Dan kita seperti mendengar jawaban Allah waktu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita seperti dengar jawaban Allah. Hamadani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, kita dengar jawaban Allah. Athna alayya abdi, hambaku bersana untukku. Malik Yaumiddin, kita dengar jawaban Allah. Majadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita seperti dengar jawaban Allah. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah antara aku dengan hambaku. Sekarang apapun yang diminta oleh hambaku, aku berikan. Ya Allah, beta jomblo, kasih cepat jodoh, batal kupu sholat. Ya Allah, saya sudah kawin, gak punya anak. Ya Allah, kasih anak, batal kupu sholat. Betapapun perlunya, ya Allah, tidak ada pekerjaan, anak semua 2 ini, batal kupu sholat. Biar kau butuh anak, butuh istri, butuh duit, tetap yang lebih penting itu hidayah. Kalau doa hidayahmu Allah terima doa anak, doa istri, doa pekerjaan apa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah, yang dengan hidayah itu masuk ke dalam hati, aku tidak akan lagi tergoda dengan dunia, dan aku tidak akan jalankan kehidupan berdasarkan musyahadah seperti orang kafir dan binatang. Aku akan jalankan kehidupan berdasarkan pendengaran janji-janjimu dalam Al-Quran, seperti para nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin yang telah kau berikan nikmat kepada mereka yang butuh keriduanmu. Aku pun ingin keriduanmu ya Allah. Ghairi maghdubi alaihim, jangan masukkan aku di kelompok orang-orang yang telah kau murkai, atau yang kau benci, atau yang tersesat, orang-orang Nasara, Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi ada ilmu tidak amal, orang Nasara amal tanpa ilmu. Orang Yahudi cenderung berjalan di belakang duit, Nasara cenderung berjalan di belakang perempuan. Kita umat Islam jangan di belakang wanita, jangan di belakang harta, kita berjalan di belakang Rasulullah SAW. Begitu. Sujud yang pertama seperti kita menghadirkan tanah liat. Kehinaan kita, kotornya kita, degilnya kita, hinanya kita harus pada saat itu. Tatkala kita bangkit dari sujud yang pertama, itu setelah kita diciptakan dari tanah liat, hadirkan dunia ini yang kecil, dunia ini yang hina, lebih hina dari bangkai kambing. Dunia tidak senilai dengan sayap nyamuk. Waktu kita duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli, tapi hadirkan kecilnya, hinanya dunia. Waktu kita sujud yang kedua, hadirkan ayat wa fiha nu'idukum, kamu akan kami kembalikan ke tanah. Pada saat itulah bayangan kematian dan kehidupan lepas mati itu mustahil muncul kalau hanya nonton YouTube terus. Jadi kita harus dengarkan akhirat dalam berita, kuburan-kuburan dalam berita. Kemudian tentu mulia bangkit dari sujud, Allahu Akbar, hadirkan huru hara mahsyar, nasyar, buku catatan amal kita dibuka, mizan amalan kita ditimbang, terakhir surga atau neraka. Dan harus seiring antara ucapan dengan tindakan. A baru angkat, baru berhenti, Allahu Akbar,
Jangan Allahu Akbar. Pantas lain di masjid, lain di pasar. Harus ada keseimbangan antara yang kita ucapkan dengan kita punya tindakan. Demikianlah masailnya kita hadirkan dalam sholat. Mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang mustahabah, mana yang makruh, mana yang membatalkan sholat. Garu-garu terus sampai 10 kali begini, batal kupu sholat. Haji Sab bajunya itu tergepe dengan kakinya Hadraji. Jadi Haji Sab berdiri itu sambil tarik-tarik bajunya. Selesai sholat, Hadraji bilang sama Haji Sab, coba tanya masail sholat tadi ke Mufti. Mufti jawab, kau ulangi sholatmu. Berapa banyak sholat kita rusak, kita tidak mau tanya sama ustadz-ustadz kita. Masailnya kita harus ketahui dan hadirkan dalam sholat. Fadailnya, kita tahu sholat berjamaah 27, tapi fadilah sholat subuh apa? Fadilah sholat isya apa? Fadilah sah pertama apa? Fadilah qomat apa? Fadilah menjawab qomat apa? Ngobrol waktu qomat, ngobrol waktu azan apa? Imam Suyuti mengatakan, orang yang ngobrol waktu azan, kesempatan saya peringatkan, orang yang ngobrol waktu azan, yusyak, diragukan, dia matinya mati munafik. Waktu azan diam, jangan bicara, jawab itu azan. Kita ketahui fadilah-fadilah ini. Amin beserta malaikat, apa fadilahnya? Al-Fatihah apa fadilahnya? Ruku apa fadilahnya? Sujud apa fadilahnya? Kemudian di saat kita berdiri, duduk, ruku, kaidah minimal 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Allah melihat saya. Allah mendengar bacaan saya. Allah beserta dengan saya. Bayangan istri muncul. Bayangan tokoh muncul. Jangan digubris. Jangan diikuti. Tapi yang bisa menepis bayangan itu hanya kekuatan zikir. Tanpa kita sering berzikir, tanpa kita banyak berzikir dengan tawajuh, tidak akan bisa kekuatan menghilangkan, menepis bayangan-bayangan itu. Untuk itu perlu kita usahakan zikir. Bersedia insya Allah. Inilah sholat dengan keyakinan kepada Allah. Saat kita berdiri bilang Rabbul Alamin. Saat kita rukus bilang Rabbil Azim. Saat kita berdiri ruku, Rabbana lakal hamd. Saat kita sujud, Rabbil A'la. Maknanya hadirin, wahai pemelihara kami, kau pelihara dengan ketinggian sifat-sifatmu, dengan keagungan sifat-sifatmu. Bukan kau pelihara saya dengan toko. Allah pelihara kita dengan ketinggian sifat-sifatnya, bukan dengan kau punya ojek. Allah tidak pernah memandang dunia ini. Yang dipandang oleh Allah adalah awamirnya. Oleh itu Allah kasih kita rezeki, Allah pelihara kita dengan awamir. Qiyam amrullah, ruku amrullah, sujud amrullah. Kalau kita berdiri cara Rasul, dengan tawajuk kepada Allah, dengan yakin yang betul kepada Allah, dengan menghadirkan fadilah-fadilahnya, dengan berdiri ini Allah ridho dengan kita, Allah tunaikan hajat kita. Dengan ruku Allah ridho dengan kita, Allah selesaikan masalah kita. Dengan sujud Allah ridho dengan kita, Allah selesaikan masalah kita. Satu-satu subhanallah, satu-satu takbir, satu-satu salawat, satu-satu istighfar menyelesaikan semua masalah, lebih berharga daripada dunia beserta isinya, dan lebih kuat dari bom nuklir sekalipun. Kalau ini benar ada di hati kita, nggak akan masuk itu dunia dalam sholat kita, nggak akan masuk. Maka perlu kita usaha. Kita perlu latih sholat yang khusyuk itu, perlu dilatih. Di samping kita makmurkan sholat-sholat sunnah nawafil, isyraqnya, duhanya, tahajudnya, awabinnya, sholat tasbihnya, sholat hajatnya, sholat istikharanya. Keren gak insya Allah? Belajar ada masalah jangan ingat makhluk. Belajar waktu sakit jangan ke dokter. Jangan tidur dengarnya. Waktu bilang Maulana larang kita ke dokter. Siapa yang larang? Belajar. Belajar. Waktu perut kosong jangan ingat makan.
Waktu perut kosong jangan cari makan, perut kosong cari air wudhu, sholat, belajar selesaikan masalah dengan sholat. Keren gak? Sekali nggak muncul, 2 kali tidak muncul, 10 kali nggak muncul, insya Allah 1 kali muncul. Bila muncul dari perbendaharaan Allah, lewat sholat Allah datangkan rezeki, lewat sholat Allah selesaikan masalah kita, maka semua amal-amal yang lain pun terbuka rezeki untuk kita. Dengan takwa, dengan tawakul, dengan sedekah, dengan dakwah, dengan nusrah, dengan makomi, semua terbuka pintu rezeki untuk kita, terbuka terus sampai hari kiamat. Tapi kalau datang itu Allah punya kehendak ajib. Kadang lewat atap Allah turunkan, kadang dari bawah bumi Allah kasih keluar, kadang dari balik dinding Allah kasih keluar, kadang Allah kasih lewat tikus antar. Allah kirim. Kadang duit di kantong tidak habis-habis, kadang barang tidak rusak-rusak. Kadang orang datang, fulan, kau ambil dulu uang ini kah? Fulan, kau ambil kapling ini kah? Dapat kapling tanpa punya duit, dapat tiket tanpa punya duit. Allah. Tapi satu syarat, kalau sudah terbuka pintu khazanah itu, jangan dulu miskin jadi kaya sekarang. Dulu jalan kaki sekarang punya Mercy. Hilang nanti itu. Tertutup lagi pintu khazanah itu. Kalau sudah dapat lewat jalan amal, maka sebagian besar kita gunakan keliling Papua, keliling Indonesia, keliling dunia. 250 negara harus sampai ke semuanya. Terus dengan musyawarah di markas, kalau kita belum sampai ke negara-negara tersebut, pulau-pulau tersebut, siapa yang akan berangkat ke sana? Kita salurkan harta kita membantu mereka, atau istri-istrinya yang sedang ditinggalkan di jalan Allah. Kalau kita gunakan itu juga untuk kebutuhan di markas kita. Setelah yang kedua, untuk ilmu, penyebaran ilmu-ilmu, berkhidmat kepada ulama, agar penyebaran ilmu agama, ilmu Al-Quran ini sampai ke semua pelosok umat. Setelah itu untuk ibadah kita, untuk sholat kita, untuk puasa kita, untuk haji kita, untuk zakat kita. Kalau tidak sampai nisabnya, ya tidak wajib zakat aja. Setelah itu baru untuk sosial, fakir miskin, yatim piatu, santri-santri yang belajar dilihat siapa yang tidak ada biaya. Begitu caranya. Fakir miskin dilihat, orang yang tidak mampu bayar utang siapa. Anak-anak janda yang ibunya tidak sanggup membiayai, anaknya dilihat, jangan jandanya dilihat. Begini caranya. Ambil dari Allah lewat jalur ibadah, dan bagi-bagi kepada hamba Allah lewat ikramul muslimin. Dan semua kita lakukan khalis karena Allah, tidak mengharapkan popularitas, pujian, dan ucapan syukur pun kita tidak harap. Inilah metode nabi-nabi dalam mengajar umatnya. Nabi sudah tidak ada, sekarang tugas kita. Dengan kerja ini Allah naikkan kita sampai kepada tingkat yang tertinggi. Jangan ada tujuan yang lain-lain. Semakin dekat dengan Allah, itu tujuan kita. Seluruh manusia dapat hidayah. Dunia berubah bila amalan kita rubah. Untuk itu kita istighfar. Kalau selama ini kita belum jadikan dakwah maksud hidup kita, dan sisa-sisa umur hidup kita, kita niat jadikan dakwah nomor 1 dalam pekerjaan kita. Bersedia? Siapa yang niat jadikan dakwah nomor 1? Yang lainnya akan mendukung kerja dakwah kita. Ya Allah, terima niat kami, ya Allah. Untuk sampai ke sana, secepatnya ke Pakistan. Ada bulan Maret, ada bulan November. Di luar itu juga bisa, tapi kalau mau sekalian istimewa, bulan Maret Jur Kedama, dan November istimewa Rewin. Kemarin saya ikut istimewa Rewin, 500 orang Pakistan, 500 orang Indonesia berangkat. Hampir sewa pesawat. Ya, sekarang silakan daftar. Siapa yang akan berangkat bulan Maret atau bulan November istimewa Rewin atau Jur Kedama Rewin? Oke, tim taskil siap, silakan. Mana Ustaz Mu'alim? Bantu-bantu tim taskil 3-4 orang di belakang. Mari Pak, India Pakistan. India masih belum bisa berangkat ke India. Pakistan terbuka Pak. Bangladesh juga Pak, istimewa Bangladesh. Januari ini ada istimewa Bangladesh. Tanggal 23. Boleh Pak? Istimewa Bangladesh Januari.